Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin cukup advance ya. Cukup advance tapi cukup menarik ya. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang reduced order model pada aplikasi Computational Fluid Dynamics atau CFD, atau kita sebut ROM CFD. Ya, motivasinya apa sih kita menggunakan ROM atau reduced order model ya? Secara sederhana kita tahu bahwa CFD ya, CFD itu adalah metode yang cukup robust yang sudah diketahui banyak orang. Dia powerful untuk memprediksi medan aliran ya, mensimulasikan medan aliran dengan menyelesaikan persamaan atur atau governing equation dengan secara numerik. Nah, tentunya di CFD itu kita menggunakan teknik diskretisasi, yang mana berarti akan menghasilkan sebuah mesh atau grid ya yang harus diselesaikan. Nah, tapi permasalahannya adalah teknik diskretisasi ini seringkali menghasilkan masalah dimensionalitas yang tinggi ya. Kita tahu bersama bahwasanya CFD ini dia mesh, ketika membangun mesh atau membangun grid itu bisa jutaan, bisa ratusan ribu ya, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Ini sangat tinggi dimensional ya. Ya, bayangkan ya, berarti kita menyelesaikan matriks ratusan ribu kali ratusan ribu atau sejuta kali sejuta. Itu sangat tinggi dimensionalitas dari yang harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu, maka berarti CFD ini ya seringkali membutuhkan computational cost yang sangat tinggi. Nah, disinilah makanya kita membahas reduced order model. Apa itu reduced order model? Nah, ini kita salah satu contohnya saja. Ini ada mesh di sebelah kiri, ini ada mesh simulasi elbow ya, yang kita tahu lihat di sini bahwasannya mesh ini sangat rapat. Ini mungkin bisa ratusan ribu, bahkan kalau ini 3 dimensi bisa jutaan. Bayangkan berarti ini ada jutaan matriks yang harus diselesaikan, sangat tinggi dimensionalitasnya. Kemudian di sini juga ada sebelah kanan ini contoh grid dari simulasi pipa, ini dipotong dari penampang pipa, dan ini juga sama, ini cukup tinggi dimensionalitasnya. Kemudian juga ini, nah, ini apalagi nih, ini simulasi pesawat ya, tentunya ini jumlah selnya sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, jumlah sel yang tinggi, jumlah grid yang tinggi ini akan berpengaruh terhadap cost computational, yang mana berarti biaya komputasinya sangat tinggi. Nah, sekilas kita tahu bahwasanya CFD itu menyelesaikan governing equations ya secara diskretisasi ya, secara numerik kita selesaikan persamaan atur ini secara numerik ya, sehingga menghasilkan nilai aproksimasi berupa medan aliran seperti tekanan atau kecepatan gitu ya. Terlalu teoritis, nggak apa. Kita lanjut. Nah, ini framework dari bagaimana kita membangun reduced order model. Pada konsep sederhananya bahwasannya dari yang awalnya CFD dengan high dimensionality problem, simulasi CFD dengan problemnya itu adalah dimensionalitasnya yang tinggi ya, CFD ini itu kita bisa reduksi, kita bisa membuat sebuah model yang kita sebut dengan reduced order model atau model yang sudah tereduksi ya, itu dengan menggunakan teknik yang disebut POD Galerkin projection. Jadi POD Galerkin projection ini adalah metode yang kita gunakan untuk menghasilkan, untuk membangun sebuah model yang dimensinya jauh lebih rendah. Model ini tentunya model pendekatan yang bisa merepresentasikan karakteristik dynamics dari sistem yang kita simulasikan. Nah, itu. Jadi kita menggunakan reduced order model supaya bisa menghasilkan lower dimension model. Nah, ini itu intinya. Sehingga computational cost akan jauh berkurang dari yang awalnya jutaan, matriks jutaan ukurannya bisa direduce jadi cuman matriks ukuran 100. Jauh banget kan. Nah, tapi tentunya kita tahu, kita harus ingat bahwasanya untuk membangun model reduced order model ini kita perlu data simulasi full order. Nah, ini penting. Jadi sebenarnya untuk membangun ini nggak ujuk-ujuk langsung pakai POD Galerkin projection, tapi
ini kita bisa bangun. Syaratnya apa? Kita punya data hasil simulasi full order. Ini saya sebutnya full order, berarti simulasi CFD yang biasa diselesaikan gitu. Kita sebutnya full order CFD simulation data. Nah, ini kita butuh dulu simulasi yang banyak, PR-nya ya. Itu framework seperti itu ya. Kita butuh data full order CFD simulation data, kemudian kita kumpulkan data-datanya itu, kemudian kita gunakan teknik POD dan Galerkin projection sehingga membentuk sebuah basis membentuk sebuah model yang bisa merepresentasikan karakteristik dinamik dari dari simulasi yang sedang kita jalankan gitu. Oke, ini lebih jauh lagi, tapi di video kali ini kita tidak terlalu bahas terlalu dalam tentang POD. Ini hanya konsepnya saja, bahwasanya POD itu ya, singkat cerita, dengan kita menggunakan POD, maka data-data hasil simulasi, yang mana data-data hasil simulasi itu kan berarti dia data-data variasi, data-data variasi yang dia itu bervariasi terhadap ruang dan waktu. Nah, itu data-data hasil simulasi yang sudah kita kumpulkan itu nanti akan dikumpulkan menjadi sebuah satu matriks yang disebutnya snapshot matrix. Nah, matriks snapshot ini dengan kata lain dia mengandung nilai-nilai hasil simulasi ya yang sangat banyak, yang mana ini nilai simulasinya adalah nilai-nilai yang merupakan fungsi ruang dan waktu. Dalam artian berarti terhadap ruang dan terhadap waktu ini dia berubah gitu, ada nilai-nilainya gitu loh. Nah, berarti kan sangat kompleks ya. Bayangkan nilai atau distribusi kecepatan ya, itu dia di dalam satu matriks itu berkumpul informasi-informasi karakteristik dinamika dari sistem itu, yang mana itu berarti dia dipengaruhi oleh dia itu berarti ada fungsi distribusi U terhadap waktu dan juga terhadap ruang gitu ya. Nah, ini satu matriks ini berarti memiliki informasi yang sangat banyak, tapi dengan menggunakan POD ini kita akan menghasilkan sebuah basis. Nah, ini yang penting. Jadi gimana caranya dari matriks yang sangat besar ini kita ambil data yang sangat penting yang bisa merepresentasikan karakteristik dari perilaku dinamik dari sistem yang kita simulasikan. Nah, itu bahasanya ya. Ya, teman-teman bisa pahami sendiri ya. Jadi dengan POD ini kita akan membangun sebuah low dimensionality basis space function. Basis space function yang awalnya matriks ini dia merupakan matriks yang mana dia berisi medan kecepatan yang bervariasi terhadap ruang dan waktu ya, ruang dan waktu ya. Kemudian kita gunakan POD sehingga kita bisa memperoleh basis space function dari data yang kita punya ini. Nah, ini berarti basis space. Ini basis basis space berarti ruang gitu ya. Dari basis space function ini kemudian kita akan memodelkan secara umum ya, memodelkan bahwasannya nilai U, katakanlah U ini tadi kita mensimulasikan konteksnya adalah kecepatan, tapi nggak harus kecepatan, tapi ketika misalkan U misalkan. Nah, ini kita aproksimasi bahwa nilainya ini sama dengan kombinasi antara si basis function dari matriks tadi, dari matriks ini, kombinasi antara basis function terhadap dengan sebuah fungsi A yang dia bergantung terhadap waktu, fungsi variabel A yang merupakan fungsi terhadap waktu. Singkat cerita, ini adalah model reduced order yang akan kita gunakan. Jadi inilah model reduced order model secara umumnya gitu ya. Berarti kita perlu apa? Yang pertama kita perlu basis space function dengan POD yang nanti insya Allah bisa diperoleh. Yang kedua ya, ini kan menggambarkan basis space, basis dari ruang. Nah, adapun untuk terhadap time dependence itu atau berarti dia yang menggambarkan karakteristik terhadap waktu itu, A-nya, si A ini dia merupakan fungsi waktu gitu ya. Oke. Jadi kita setelah kita
melakukan pendekatan atau membuat model reduced order model itu bahwasannya U itu kita aproksimasi berupa kombinasi dari basis function terhadap sebuah fungsi A. Fungsi A yang merupakan fungsi T, ya. Nah, setelah kita sudah bisa memperoleh ini, PR sekarang bagaimana kita memperoleh A ini. A ini kita bisa peroleh dari Galerkin projection. Jadi pada intinya, pada singkatnya, kita kan membangun sebuah reduced order model yang dengan order yang lebih rendah dengan tujuan komputasionalnya bisa jauh lebih cepat. Nah, maka di situ kita membuat model bahwasannya variabel atau parameter yang kita simulasikan, yang mana misalkan di sini kasusnya kita ingin mensimulasikan distribusi kecepatan, berarti U. Nah, U ini dengan reduced order model itu kita modelkan, kita asumsikan nilainya sebagai kombinasi antara basis function, ya, yang diperoleh dari POD terhadap time dependence A, fungsi time dependence dari A, ya, sehingga ini reduced order modelnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai A? Cara nilai A itu kita mencari dengan menggunakan Galerkin projection. Dengan kata lain, reduced order model ini yang sudah diperoleh, yang sudah dibangun itu kita bisa proyeksikan terhadap persamaan full ordernya. Nah, itu. Berarti kalau di sini berarti nanti Galerkin projection ini nanti berhubungan juga bagaimana kita memproyeksikan model ini ke apa istilahnya ke persamaan full order seperti itu. Nah, ini step-step di dalam kita membangun ROM, ya, agar lebih jelasnya. Yang pertama itu kita sebelum membangun model ROM itu kita harus punya data. Kita harus punya data simulasi full order. Atau simulasi CFD yang memang sesungguhnya kita harus kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ya. Yang kedua, setelah kita sudah mengumpulkan data yang banyak, maka kita akan kita jadikan data-data hasil simulasi itu yang banyak itu menjadi sebuah satu matriks besar. Dan itu kita sebut dengan snapshot of data. Ya. Ini ada contohnya, bukan cuma kecepatan tapi juga ada tekanan gitu, ya. Ini ada dua, ada U dan P, tekanan dan kecepatan. Tapi saya coba ngambil di U dulu. Nah, setelah POD tadi, ya, setelah kita melakukan POD, maka kita bisa memperoleh reduced basis space-nya. Nah, ini penting nih. Basis space inilah yang bisa menggambarkan tadi, ya, karakteristik dynamics dari sistem yang sedang kita simulasikan, ya. Nah, itu. Jadi ini pentingnya kita menggunakan POD, kita bisa memperoleh reduced basis function-nya, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan reduced basis space, ya, yang mana ini dia bisa merepresentasikan karakteristik dynamics dari sistem yang kita simulasikan. Nah, ini kemudian kita membangun model ROM-nya dengan pendekatan atau aproksimasi bahwasannya nilai U ataupun nilai P itu bisa kita modelkan sebagai kombinasi dari jumlah kombinasi antara fungsi A. AT ini fungsi A yang merupakan fungsi waktu atau time dependence dikalikan dengan basis function, ya. Basis function yang diperoleh dari POD gitu. Nah, kemudian setelah kita memodelkan bahwasannya reduced order model itu kombinasi antara fungsi basis function terhadap fungsi A waktu itu, ya, fungsi A yang merupakan fungsi waktu. Nah, maka kita akan memproyeksikannya terhadap persamaan aturan sesungguhnya. Kan ini reduced order model kan persamaan aproksimasi, persamaan yang sifatnya pendekatan. Nah, ini perlu kita proyeksikan, kita proyeksi, ya, terhadap persamaan yang benarnya gitu. Persamaan di mana tadi kita mendapatkan data-data ini gitu loh. Persamaan apa itu? Ini kita mendapatkannya dari persamaan governance equation, yaitu Navier-Stokes. Maka kita perlu memproyeksikan dari reduced order model ini
kita proyeksikan terhadap persamaan governing equation-nya gitu. Kita diproyeksikan ya. Itu tadinya model sederhana kita proyeksikan lagi gitu. Oke. Nah, kemudian ini proses dari snapshot of data, kita mengumpulkan data sampai kita melakukan POD, kita memperoleh radius basis, kemudian kita memodelkan, ini disebutnya tahap offline. Tahap offline itu tadi adalah kita mengumpulkan data ya. Kemudian kita membangun modelnya. Adapun untuk tahap online itu adalah ketika kita mulai kita menggunakan reduce order model kita. Itu kemudian kita lakukan Galerkin projection. Nah, di sini masuk tahap online di sini ya. Galerkin projection singkat cerita, kita harus mencari nilai A-nya ini gitu ya, agar kita bisa memenuhi reduce order model. Nah, ini PR-nya. Cara mencari nilai A-nya itu ya, itu dengan cara apa? Kita mensubstitusikan nilai U ke persamaan governing equation ya, sehingga nanti akan diperoleh sebuah persamaan solving dimensional system OD. Nah, seperti itu ya. Ya, singkat cerita itulah step-stepnya. Kita tadi mengumpulkan data, kemudian kita lakukan POD, kita memperoleh radius basis space-nya, kemudian kita modelkan dia sebagai kombinasi antara radius basis space dan sebuah fungsi time dependence atau A ya. Kemudian kita memproyeksikannya dengan Galerkin projection terhadap fungsi aslinya, yaitu Navier-Stokes misalkan. Nah, kemudian di situ kita bisa memperoleh, kita mensubstitusikan nilai pendekatan reduce order model ini ke fungsi Navier-Stokes sehingga mendapatkan persamaan seperti ini gitu ya. Nah, inilah kita menyelesaikan persamaan ini, itu berarti kita sudah masuk ke tahap online, dan kita di sini ada tambahan itu mengenai stabilitas dari hitungan ini, kita akan bahas lanjut lagi. Nah, itu kurang-kurang framework dari bagaimana ROM itu diperoleh kayak gitu ya. Oke, nah ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya yang pertama adalah kita ingin mensimulasikan sebuah aliran ya, dimana geometrinya sama, tapi kita ingin mensimulasikannya dengan kecepatan inlet yang berbeda-beda. Nah, itu PR-nya. Dengan geometri dan mesh yang sama, kita ingin mensimulasikan dengan kecepatan V-in yang berbeda-beda. Ya. Oke. Nah, di sini kita yang pertama ya, untuk melakukan ROM CFD berarti kita terlebih dahulu harus mengumpulkan data-data yang banyak dari simulasi full order di sini ya, simulasi CFD seperti biasa gitu. Kita kumpulkan data-data yang banyak. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat matriks snapshot. Jadi satu matriks besar yang itu hasilnya data-data hasil kumpulan-kumpulan dari simulasi ya. Nah, ini kita bangun dari sebuah satu matriks U besar. Kemudian dengan menggunakan POD yang nanti kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Itu dengan POD kita akan memperoleh basis function dari matriks data besar ini. Kita memperoleh basis function tadi, basis space functionnya tadi ya. Kemudian kita membangun atau mengasumsikan reduce order modelnya, bahwasannya UR atau U ya, itu aproksimasinya dia bisa diaproksimasikan dengan kombinasi antara basis space ya dikalikan dengan sebuah fungsi A, time dependence. Nah, PR sekarang A-nya ini bagaimana caranya? A ini memperoleh dengan cara apa? Dengan cara kita memproyeksikan pendekatan reduce order model ini ya, ini kita substitusikan ke persamaan governing equation asalnya, berarti ke Navier-Stokes, sehingga bisa diperoleh nilai A. Dan ini juga kita ketahui bahwasannya dari POD ini akan menghasilkan sebuah basis yang sifatnya dia ortogonal. Berarti kalau ortogonal, apabila PR dikalikan dengan transposnya, ini hasilnya akan 1. Nah, ini menarik, akan menjadi identitas. Nah,
Ini POD secara sekilas ya. Jadi POD itu pada konsepnya ya, POD itu kita bisa melakukan POD diantaranya dengan menggunakan teknik yang disebut SVD atau Singular Value Decomposition. Oke, nah ini kita bisa lihat bahwasanya matriks yang besar ini ya, matriks yang besar ini akan kita POD-kan lah istilah gitu. Dari U yang besar ini itu akan kita kita dekomposisi, kita pecah-pecah jadi 3 matriks. Yang pertama matriks U ya, yang kedua matriks E, matriks sigma, yang ketiga matriks V transpose. Nah, dimana ini pada dasarnya ya, ini misalkan ini ada matriks M kali N, maka ini akan ada matriks M kali N ya. Terus kemudian matriks sigma ini adalah matriks N kali N, dan matriks VT ini N kali N juga gitu. Nah, singkat cerita ya, nanti kita menggunakan SVD atau Singular Value Decomposition itu, nanti dari data-data ini ya, ternyata data-data ini bisa direpresentasikan dengan sebuah nilai singular value. Gimana caranya? Nah, ini dia. Matriks sigma ini berisi nilai singular value ya, dimana ternyata dari banyaknya data-data ini itu bisa kita ambil melalui nilai singular value-nya, dan nilai singular value ini kita ambil yang paling besar aja. Yang paling besar biasanya di sini ya. Nah, jadi pada intinya singular data-data informasi yang sangat lengkap di sini, bagaimana perilaku dynamicsnya, itu sebenarnya itu bisa digambarkan melalui sebuah representatif atau representasi dari sebuah ini. Dari kita lihat berdasarkan bagaimana nilai singular value-nya. Berarti misalkan, dan kemungkinan besar biasanya yang paling besar nilai singular value itu berarti di bagian atas. Dan ingat, matriks sigma ini adalah matriks diagonal ya, matriks diagonal. Jadi ternyata ini yang bisa merepresentasikan sangat secara keseluruhan itu hanya yang singular value yang pertama di sini. Sehingga sisanya itu yang singular value-nya itu 0 atau tidak ada nilainya, berarti itu tidak signifikan menggambarkan informasi dari perilaku dynamics dari matriks asalnya. Berarti nilai yang informasi yang paling penting yang bisa merepresentasikan kondisi dinamika sungguhnya itu adalah dimana ketika itu adalah yang singular value-nya besar. Maka kalau singular value-nya cuma segini, berarti fungsi U ini ya, matriks U yang di sini juga hanya segini. Karena sisanya di sini kan singular value-nya kecil, tidak bermanfaat, tidak gunanya. Jadi yang pada singkat cerita, singular value ini bisa merepresentasikan bisa merepresentasikan nilainya itu bisa merepresentasikan perilaku dinamik, karakteristik dynamics dari sistem yang kita simulasi. Nah, kemudian nah itu jadi POD seperti itu ya teman-teman. Ini kita akan bahas POD lebih lanjut lagi. Nah, kemudian ini reduced order model ya. Ini setelah kita memperoleh ya, jadi dari matriks U ini nanti kita akan memperoleh sebuah basis space yang dimensinya tidak lagi M tapi R. Kenapa? Karena tadi kita hanya mengambil yang pentingnya aja. Yang pentingnya itu berarti yang dia yang singular value-nya itu besar. Adapun sisanya segini ini kan nanti dikalikan dengan singular value-nya yang kecil, itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya atau nol gitu ya. Sehingga kita hanya mengambil yang pentingnya, maka kita potong. Yang tadinya dimensinya segini, kita potong jadi hanya dimensinya segini. Nah, itulah kenapa nanti pada akhirnya akan terreduce dimensional gitu ya. Jadi hanya segini ya, maka jadi basisnya itu basis
dimensi R, yang mana dimensi R ini jauh lebih kecil, jauh lebih rendah dibandingkan dengan dimensi asalnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan basis functionnya, basis space-nya, kita memodelkan apapun itu, misalkan kecepatan ya. Dalam konteks ini simulasi, misalkan kita memodelkan kecepatan itu yang awalnya kita hitung dengan Navier-Stokes, ini kita modelkan dengan berupa nilainya itu adalah kombinasi antara basis space-nya terhadap fungsi A time dependence-nya. Itu aja sederhana. Cuma pertanyaannya berapa nilai AT-nya? Nah, ini kita cari dengan menggunakan Galerkin projection. Jadi nilai U, model U yang kita modelkan dengan definisi ini kita substitusikan terhadap persamaan full ordernya. Itu persamaan apa? Navier-Stokes contohnya, gitu ya. Karena di sini kata konteksnya CFD misalkan. Sehingga setelah kita substitusikan nilai U dan nilai P, karena kan simulasi CFD itu kan menghasilkan nilai U dan P yang tentunya sudah diperoleh basis-basis fungsinya semua, nilai-nilai basisnya ya. Nah, itu kita substitusikan ke persamaan Navier-Stokes ini sama Navier-Stokes ya. Sehingga nanti akan menghasilkan persamaan ODE. Ya, persamaan ODE, order differential equation, yang mana nanti kita bisa selesaikan A ini. Singkat ceritanya ya. Nah, ini B ini sebenarnya ini hasil, ini dot product gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sehingga dengan Galerkin projection ini kita bisa mendapatkan nilai A tadi, nilai A nilai A dari time dependence-nya tadi ya. Sehingga nanti reduced order modelnya bisa terbangun secara baik ya. Dan kita menyelesaikan dengan dimensi R yang jauh lebih rendah dibandingkan dimensi asalnya. Itu kuncinya. Makanya reduced order model, kita melihat dari singular value-nya, mana yang nilai singular value yang bisa merepresentasikan, bisa memberikan representatif karakteristik dinamik yang baik gitu. Oke. Nah, itu sekilas dari penjelasan POD kali ini. Mungkin untuk video kali ini ya, ini hanya pembukaan ya. Karena selanjutnya kita akan mungkin bakal terus kita bahas-bahas mulai dari POD-nya secara mendalam, kemudian nanti kita coba bahas juga Galerkin projection-nya gimana, step by step. Tapi itu framework dari reduced order model ya. Sekian, semoga bermanfaat, semoga yang saya sampaikan ini mungkin agak advance ya, semoga bisa menambah wawasan dan bagi saya sendiri terutama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.